أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna wa aslih lana dinana allati wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana min fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, para ummahat sekalian rahimakumullah rahimakunallah, kita lanjutkan kajian kitab Ada Apa Setelah Mati di halaman 109 di bab kedua hari pembangkitan di sub pembahasan hak, yaitu orang-orang fakir dan miskin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fakir dan miskin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti insyaallah lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu masa menanti keputusan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Disebutkan dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajtami'una yaumal qiyamah." Kalian akan berkumpul pada hari kiamat. Fayuqal, terus dikatakan kepada orang-orang ini, aina fuqara'u hadhil ummati wa masakinuha. Di manakah orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari umat ini, dari kalangan kaum muslimin? Fayaqumun, lalu mereka, yaitu orang-orang fakir dan miskin dari umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka berdiri. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada orang-orang fakir miskin ini di akhirat, madza amiltum, apa yang telah kalian kerjakan? Fayaqulun, maka orang-orang fakir miskin ini berkata, Rabbana ibtalaitana fasabarna. Wahai Rabb kami, Engkau telah menguji kami di dunia, lalu kami bersabar menghadapinya. Awallaital amwala was sultana ghairana, dan Engkau telah berikan harta-harta dan kekuasaan sultan kepada orang-orang selain kami, yaitu orang-orang kaya. Fayaqulullahu jalla wa ala, maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, sadaqtum, kalian benar. Fayadkhulunal jannata qablan nas,
wa tabqa syiddatul hisabi ala dhawil amwali was sultan. Lalu mereka pun orang-orang fakir miskin masuk ke dalam surga lebih dahulu dibandingkan semua manusia. Lalu perhitungan yang berat, syiddatul hisab, perhitungan yang berat pun dijalankan atas orang-orang kaya dan para penguasa. Lalu mereka berkata, fa'ainal mu'minuna hina idzin, yaitu para sahabat bertanya kemudian kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di manakah kaum muslimin saat itu? Maka kata Nabi SAW, tuda'u lahum karasi min nur. Mereka, yaitu kaum muslimin, mereka diberi kursi-kursi dari cahaya. Wa yudhallalu alaihimul ghamam, dan mereka diberikan naungan berupa awan. Ya, mereka dinaungi oleh awan. Yakunu dzalikal yaumu aqsaru 'alal mu'minina min sa'ati min nahar. Dan hari itu terasa lebih pendek bagi orang-orang muslim seakan-akan hanya beberapa waktu dari siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Ibnu Hibban. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib. Di hadis ini ada beberapa faedah ummahat sekalian rahimakumullah. Faedah pertama, bahwasanya manusia akan dikumpulkan seluruhnya pada hari kiamat. Fakir atau miskin, tua atau muda, dari segala usia dan segala derajat akan berkumpul semua di hari kiamat tanpa kecuali. Itu faedah pertama. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia seluruhnya di hari yang tiada keraguan akan hak dan benarnya adanya. Juga kata Allah Azza wa Jalla, dzalika yaumul hasyr jam'anakum wal awwalin. Jadi di hari pengumpulan pada mahsyar kami kumpulkan kalian dan orang-orang pertama-tama, yaitu seluruh dari golongan terawal dari kalangan manusia dan juga jin. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepadanya. Thumma ilaihi tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga kata Allah Azza wa Jalla, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, dan ketika orang-orang dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka bisa saling bermusuhan satu sama lain. Maka kepastian yang pasti adalah kita semua akan berkumpul di hari akhir. Untuk kemudian dihisab, diminta pertanggungjawaban amal. Ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas amal yang telah kita lakukan. Kemudian dibalas jika itu kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini suara lebih kedengaran atau gimana, Bu? Jelas yang ini atau yang tadi? Yang tadi atau yang ini, Bu? Sama. Apa kurang kedengaran? Tak? Ya, tes. Baik, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa saya di antara kaum muslimin ada yang fakir miskin. Ada yang fakir dan miskin. Mana yang lebih berhajat? Mana yang lebih nelangsa? Apakah yang fakir atau yang miskin? Maka yang saya adalah bahwasanya fakir miskin jika disandingkan, maka fakir itu lebih sulit dibandingkan miskin. Karena miskin itu definisinya adalah orang yang belum mencapai
kadar kebutuhannya untuk hajatnya, maka ini miskin. Adapun fakir, orang yang betul-betul tidak punya apa-apa. Separuh dari kebutuhan pun tidak bisa dia tunaikan. Faedah berikutnya, tes ini lebih baik atau enggak kira-kira? Ya. Faedah berikutnya bahwasanya orang-orang fakir miskin itu lebih didahulukan di hari akhir nanti jika mereka memang diterima amalnya dan bersabar. Ya, tidak berarti semua orang fakir miskin itu segera masuk surga sebelum semua orang. Ya, umumnya begitu. Tetapi syaratnya adalah mereka bersabar ketika diuji di dunia. Mereka bersabar ketika diuji di dunia. Dan ini diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada orang-orang fakir miskin selama bersabar. Juga ini menjadi hujjah bagi sebagian ulama yang lebih memberatkan atau lebih memilih lebih afdal orang fakir yang sabar daripada orang kaya yang bersyukur. Walaupun pendapat yang lebih sahih adalah baik fakir maupun kaya, yang lebih afdal dari siapapun dari mereka adalah yang bertakwa kepada Allah. Yang fakir bersabar sekaligus bersyukur, yang kaya bersyukur sekaligus bersabar, karena masing-masing ada kewajibannya. Kemudian faedah berikutnya, wajibnya bersabar ketika diuji di dunia ini. Bersabar ketika diuji itu wajib di dunia ini. Dan parameter sabar akan takdir yang tidak baik ketika diuji adalah tidak mengeluh kepada orang lain akan ujian yang menimpa kita dalam rangka sebatas keluh kesah, atau dalam rangka mengadukan nasib, atau dalam rangka ingin dikasihani. Adapun kalau menceritakan atau memberitahu kesulitan dengan maksud mencari solusi, atau mencari tahu bagaimana caranya menghadapi, maka yang seperti ini tidak mengurangi atau tidak menafikan kesabaran. Jadi bercerita tentang kesulitan pribadi kepada orang lain itu ada beberapa model. Kalau tujuannya hanya keluhan atau mengadukan nasib, atau ya hanya berkeluh kesah dan melampiaskan kekesalan belaka, maka ini dibilang kurang sabar. Adapun kalau misalnya dalam bentuk ikhbar, memberitakan karena ada hajat, atau memberitakan karena agar orang mengambil ibrah, atau mencari solusi terutama istisyarah, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Hanya saja sebaiknya tidak sering. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya harta dan kekuasaan itu mungkin kebanggaan duniawi, namun menjadi beban ukhrawi. Bahwasanya harta dan kekuasaan, al-amwal, kepemilikan, as-sultan, kekuasaan. Ya, kekuasaan ini bukan hanya presiden atau apa. Ya, levelnya bertingkat-tingkat. Maka orang yang mencari kesultanan atau kekuasaan ibaratnya mencari beban akhirat. Dan orang yang mencari harta belaka untuk kekayaan belaka ibaratnya mencari beban akhirat juga. Tapi jika seseorang mencari harta sewajarnya dengan maksud
untuk menafkahi, untuk menjadi dermawan, bukan untuk rakusan duniawi, maka untuk hal-hal yang sifatnya syar'i dan kebaikan, maka insyaallah mudah-mudahan tidak menjadi beban buat dia, malah justru mempermudah dia untuk ke surga. Namun ada beberapa hadis berkaitan dengan kekuasaan, itu semuanya mencela orang-orang yang mencari kekuasaan. Berbeda dengan harta, karena mencari harta itu ada rinciannya. Jika murni untuk dunia, maka itu tercela. Jika mencari harta untuk menegakkan keduniaan dan akhirat, maka itu yang terpuji. Adapun mencari kekuasaan, mencari ya, bukan ditawarkan belaka, mencari, maka ini tercela secara total. Ya. Kekuasaan, kenegaraan dan semisalnya, maka ini tercela dalam syariat Islam. Kita bilang dalam syariat Islam. Adapun secara uruf atau secara tinjauan perasaan manusia atau dan seterusnya, maka ini bukan secara syar'i tinjauannya. Kemudian di antara faedah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya pada semua manusia apa yang telah diamalkan. Apa yang telah diamalkan. Dan Allah Ta'ala maha tahu atas amalan semua insan. Maka bertanya ini dalam rangka menguji, bukan dalam rangka mencari tahu. Karena Allah sudah tahu apa yang diamalkan oleh siapapun manusia. Kemudian di antara faedah, bahwasanya orang-orang fakir miskin lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang-orang kaya secara umum. Orang-orang fakir miskin yang bersabar didahulukan masuk surga dibandingkan orang-orang kaya secara umum. Adapun secara rinci atau masing-masing individu, maka kita tidak tahu. Bisa saja ada orang yang kaya dan bertakwa itu masuk juga lebih dulu. Tapi secara umum orang-orang miskin, fakir miskin masuk ke surga lebih dulu. Karena apa? Karena orang-orang kaya itu kerap kali akan menunggu perhitungan amal dan auditing harta, dari mana dia dapat harta itu, untuk apa dia gunakan. Maka kalau kita pikir-pikir, banyaknya tabungan itu walaupun seolah menjamin dunia, tapi tidak menjamin ketenangan dunia dan akhirat. Tidak menjamin ketenangan dunia dan akhirat. Banyaknya uang dengan banyaknya keinginan dan pikiran itu tidak membuat tenang memang. Namun banyaknya uang dengan banyaknya cita-cita akhirat, maka itu akan menjadi berkah insyaallah. Hanya saja kadang sebagian orang ada yang seolah-olah dia mencari akhirat dari kepemilikan harta, padahal belum tentu. Bisa saja tetap dia gila harta, namun atas nama akhirat. Ala kulli hal, di sini ibrah penting, ibu bapak sekalian rahimakumullah, bahwasanya kita ini lemah, aslinya tidak punya apa-apa, dan kalaupun berpunya akan ditanya. Ya, kita ini lemah, tidak punya apa-apa aslinya, dan kalaupun punya apa-apa kita akan ditanya. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya orang-orang beriman, dari hadis ini, orang-orang beriman di akhirat nanti di padang mahsyar, yang memang mereka disebut beriman betul-betul, akan diberikan kursi terbuat dari cahaya, dan akan dinaungi dengan naungan yang Allah berikan padanya supaya tidak panasan. Kemudian di padang mahsyar itu untuk orang beriman itu hanya sejenak dari siang hari, jadi enggak lama. Ya. Di padang mahsyar itu Bu, yang telah kita sebutkan di bulan lalu, ada manusia sampai apa? Sampai tenggelam dengan keringatnya. Kepanasan, tidak tahan, kebingungan. Namun orang-orang yang betul beriman itu diberikan fasilitas mewah yang tidak didapat oleh umumnya manusia saat itu yang berdosa, yang kufur pada Allah. Yaitu apa? Kursi terbuat dari cahaya, dinaungi dengan naungan, sehingga matahari yang jaraknya cuma 1 mil itu tidak memadaratkan keadaan dia. Kemudian durasi juga singkat.
Maka mumpung kita masih hidup, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, amal apa yang harus kita sabarkan? Banyak. Amal apa yang harus kita sabarkan? Banyak. Lebih baik bersabar sekarang daripada harus bersabar di padang mahsyar. Dan bersabar di padang mahsyar itu tidak akan ada orang yang bisa sabar. Kalaupun harus sabar terpaksa betul-betul. Tapi beramal solehlah agar bersabar di saat ini dan rehat di kemudian hari. Di alam barzakh pun rehat. Di padang mahsyar pun rehat. Di hari perhitungan amal pun dosa-dosa ditutupi dan pahala dilimpahkan. Di atas sirat, jembatan sirat pun dipercepat. Ya salam, ini nikmat sekali, tapi namun tidak semudah mengucapkannya. Karena hari demi hari kalau kita perhatikannya umat sekalian, bapak semua ibu sekalian, hari demi hari tidak ada tanpa ujian. Hari demi hari selalu ada ujian. Selalu ada permasalahan, dan setiap mukmin, orang beriman, dia akan mengajukan permasalahan kepada Allah. Dia akan mengembalikan urusan dan fikirannya baik dari segi akidah yang menyimpang atau dari segi maksiat, maka itu akan ditujukan, maksudnya dia kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, maka beralihlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Yang itu merupakan bekal dan modal. Bukan berarti manusia tidak akan, seorang mukmin tidak akan pernah berdosa di dunia ini, bukan. Malah sering berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa adalah yang sering bertaubat, sering kembali kepada Allah. Yang dalam hadis Nabi SAW, Abu Hurairah menyatakan bahwa dia mendengar Nabi SAW dalam satu kali duduk, satu kali berkumpul, satu kali majlis, dan satu kali momentum, beliau berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih lebih dari 70 atau lebih dari 100 kali. Maka beruntunglah orang yang ketika di hari perhitungan amal nanti mendapati catatan amalnya itu kebanyakan adalah istighfar. Dan dia akan bahagia dengan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala semoga menerima amalannya dan mengampuni dosa-dosanya, sehingga itu akan membahagiakan. Namun istighfar ini seringkali dilalaikan dan dilupakan. Baik dari segi pelafalan di lisan, ataupun kalau sudah melafalkan di lisan, qalbunya itu tidak ada untuk istighfarnya lisan dia. Maka istighfar membutuhkan hidupnya kalbu dan keluhnya lisan. Sehingga bermanfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat. Bermanfaat untuk keberkahan rezeki, bermanfaat untuk keberkahan anak dan keluarga, bermanfaat untuk keberkahan apa yang kita punya dari titipan Allah Azza wa Jalla. Bermanfaat untuk mendapatkan ridha Allah, bermanfaat untuk mempermudah jalan kita di akhirat. Maka istighfar. Dan kita mendambakan yang kata Nabi SAW, yakunu dzalikal yaumu aqsara 'alal mu'minina min sa'ati min nahar. Di padang mahsyar di hari itu untuk orang beriman mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla, untuk orang beriman lebih pendek daripada sejenak siang. Anggap antara zuhur dan asar. Tidakkah bisa Anda bertahan sejenak di padang mahsyar dengan kecepatan waktu seperti itu? Ya. Sementara umumnya manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW terhadap ayat Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, surat Al-Mutaffifin, itu kata Nabi, miqdaru nisfi yaumin min 50,000 sanah.
mereka berdiri di padang mahsyar selama setengah hari. Setengah hari itu menyamai 50.000 tahun. Ini bagaimana perbedaannya jauh sekali. Setengah harinya aja itu setakar 50.000 tahunnya dunia. Adapun untuk orang beriman yang bersabar di dunia dengan imannya, maka hanya sejenak dari siang. Sedikit, sebentar. Cepat urusannya. Tapi cepatnya urusan itu sebagaimana cepatnya beriman kita kepada Allah, dan sebagaimana tidak berlarutnya kezaliman kita kepada makhluk. Kaum umat sekalian, para bapak ibu, semoga menjadi ibrah hadis tersebut. Kemudian yang masa menanti keputusan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala akan mengumpulkan manusia pertama hingga manusia terakhir pada saat yang telah Allah janjikan, itu di padang mahsyar di hari kiamat. Mereka berdiri selama 40 tahun dengan mata memandang ke langit menunggu keputusan. Dalam riwayat ini 40 tahun. Itu 40 tahun sepertinya versi akhirat, yang setengah harinya itu bisa sekitar 500 tahun duniawi. Ini gimana? Terlalu ya di luar logika kita, karena kita hanya logika duniawi. Tapi kalau terjadi pada saat itu, kita wajib mengimani. Kemudian Nabi SAW menceritakan, Allah Ta'ala turun dari arsh ke kursi bersama naungan awan. Dan ini laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan siapapun. Artinya, bagaimana Allah Ta'ala turun dari arsh ke kursi, Allahu a'lam, enggak tahu. Tapi kita imani saja. Lalu Allah Ta'ala terdengar suara seruan, wahai manusia, ridhakah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, lalu memberikan kalian rezeki, lalu memerintahkan kalian agar kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu kepadanya? Ridhakah kalian? Kemudian hendaklah pada hari ini kalian yang meminta pertolongan kepada sesembahan kalian di dunia, apakah itu bukan keadaan dari Allah? Maka mereka berkata, iya. Jadi ridhakah kalian Allah sebagai Rabb kalian? Iya. Dan pada hari ini, yang dulu di dunia meminta pertolongan kepada sesembahan selain Allah, maka sekarang kalian minta sana sama sesembahan selain Allah. Yang dulu minta pada berhala, minta sekarang sama berhalanya. Yang dulu minta sama wali fulan di kuburan keramat, minta sana sama wali fulan yang dibangkitkan dari kuburnya sekarang. Coba kalian minta. Apakah bukankah itu adil dari Allah Azza wa Jalla, yang dulunya bertawakal kepada selain Allah, silakan di hari ini bertawakal kepada selain Allah. Bukankah itu fair? Maka kata mereka, iya. Maka dengan segera masing-masing pergi menuju kepada apa yang dahulu mereka sembah di dunia. Yang dahulu mengandalkan mayit dalam kuburnya, mengandalkan wali fulan, mengandalkan jin. Maka mereka mencari-cari apa yang selama di dunia mereka sembah. Mereka menuju kepada sesembahan mereka di dunia. Di antaranya mereka ada yang menuju matahari, ada yang menuju bulan, ada yang menuju patung-patung dari batu. Maka untuk orang-orang yang dahulu menyembah Isa, yaitu Yesus kalau bahasa Kristennya, menyembah Isa dulunya di dunia, menyembah Isa, mereka menuju kepada setan yang menjelma menjadi Isa alaihissalam. Mereka menuju kepada setan yang menjelma menjadi Nabi Isa alaihissalam. Untuk orang-orang yang dahulu menyembah Uzair, orang Yahudi dulu ada yang menyembah Uzair, mereka menuju kepada setan yang menjelma menjadi Uzair. Dan akhirnya tinggallah umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena mereka menyembah selain Allah, maka mereka menuju sesembahan mereka yang ternyata sesembahan mereka itu adalah talbis syaitan. Padahal Nabi Isa Nabi, Uzair itu orang saleh, tapi karena disembah dan mereka tidak ridha disembah, maka syaitanlah yang kemudian mewujudkan diri seolah-olah mereka adalah Nabi Isa dan Uzair.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala muncul, menjelma di hadapan mereka. Nah, ini tata caranya juga Allah lebih tahu. Kita nggak bisa mereka-reka atau membayangkan. Seraya Allah berfirman, kenapa kalian tidak pergi sebagaimana dilakukan oleh umat-umat lain? Jadi ketika umat-umat lain itu karena saking biasanya di dunia bertawakal kepada patung, kepada nabi, kepada sesembahan, mereka kan berpencar untuk mencari apa yang dulu mereka sembah di dunia, apa yang dulu hati mereka bertawakal pada di dunia. Tapi ada kelompok yang tetap bertahan stay di tempat dan tidak menuju ke siapa-siapa. Lalu Allah Ta'ala muncul tapi tidak dengan membuat orang-orang itu tahu bahwa itu adalah Allah. Maka Allah berfirman kepada mereka, kenapa kalian tidak pergi sebagaimana dilakukan oleh umat-umat yang lain? Orang umat-umat lain pada pergi kok ke sesembahan mereka. Maka kata orang-orang ini, sesungguhnya kami mempunyai sesembahan yang belum pernah kami lihat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bertanya, apakah kalian akan mengenalinya jika kalian melihatnya? Mereka menjawab, sesungguhnya ada tanda di antara kami dan sesembahan kami. Jika kami melihat tanda itu, kami akan mengenalinya. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah tandanya itu? Mereka berkata, yaitu tandanya ketika betisnya disingkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki betis, sebagaimana dalam hadis ini dan juga dalam surat Al-Qalam. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna lis-sujud. Pada hari itu ya mereka itu ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla saq, yaitu betisnya Allah Azza wa Jalla, dan ini tidak bisa disamakan dengan betis makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu karena ini orang-orang beriman ini, mereka sudah dikhabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya akan disingkap pada waktunya nanti betisnya Allah Azza wa Jalla sebagai tanda bahwasanya dia adalah Allah. Maka pada saat itu betisnya Allah Ta'ala disingkapkan. Maka serta merta mereka yang bisa bersujud jatuh bersujud, kecuali orang-orang yang punggungnya bagaikan tanduk sapi. Mereka ingin bersujud akan tetapi mereka enggak bisa. Ini yang kata Allah, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna as-sujudi fala yastati'un. Mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Dulu waktu dunia mereka disuruh bersujud dan mereka dalam keadaan wahum salimun. Mereka dalam keadaan sejahtera. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, angkatlah kepala kalian. Yaitu sudah sujudnya sudah. Jadi mereka mengakui bahwasanya di hadapan mereka adalah Allah Azza wa Jalla karena tersingkap betisnya Allah Azza wa Jalla dan tiada serupa dengan Allah dan itu sesuai dengan keagungannya. Maka mereka pun orang-orang ini mengangkat kepala mereka, lalu mereka diberi cahaya sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ada yang mendapatkan cahaya sebesar gunung. Cahaya itu berjalan di hadapannya. Ada yang mendapat lebih kecil dari itu. Ada yang mendapat cahaya sebesar pohon kurma, ia berada di sebelah kanannya. Ada yang mendapatkan cahaya lebih kecil daripada itu. Dan yang terkecil adalah orang yang mendapatkan cahaya di jempol kakinya. Jadi cahaya di jempol kaki doang. Kadang-kadang cahaya itu bersinar, kadang-kadang padam. Jika cahaya itu bersinar, ia berjalan. Jika padam, maka dia berhenti. Kemudian kata Nabi SAW, dan Allah saat itu berada di hadapan mereka hingga mereka dilewatkan di atas neraka dan bekasnya tergores di kaki mereka karena terpleset-pleset. Allah Ta'ala berfirman, lewatlah. Ya, kemudian mereka menyeberang berdasarkan cahaya masing-masing. Ada yang menyeberang bagaikan kedipan mata, ada yang menyeberang bagaikan kilat, ada yang menyeberang bagaikan awan, ada yang menyeberang bagaikan perjalanan bintang, ada yang menyeberang bagaikan angin, ada yang menyeberang bagaikan kuda yang berlari, ada yang menyeberang bagaikan orang yang berjalan kaki. Dan yang terakhir ialah orang yang mendapatkan cahaya cuman pada jempol kakinya, ia merangkak dengan wajah, tangan dan kakinya. Kadang satu tangan terpeleset, yang lainnya bergantung. Satu tangan terpeleset, terus bergantung, dan kadang kaki terpeleset, lalu satu kakinya bergantung. Ini di mana sih jemaah?
Ini di mana? Ini di Sirat. Ya, Sirat itu suatu jembatan kecil, tipis sekali, lebih tipis dari ketajaman ujung pedang. Jadi benang dan ada lebih tipis lagi. Nah, di bawah Sirat tersebut itu gejolak api Jahannam. Dan setiap dari manusia itu pasti harus melewati itu. Kalau orang beriman pasti harus melewati itu. Pasti itu. Itu pasti. Subhanallah. Itu pasti. Ini masa depan kita semua cuma. Ya. Ada yang nggak sampai, maksudnya ada yang jatuh, banyak yang jatuh. Yang dua itu banyak. Ini gimana nggak banyak dengan kondisi seperti itu. Dan kondisi Muslim yang melewati itu beda-beda. Lambat atau tidaknya tergantung amal dia dan imannya. Dan ada yang merangkak. Yang merangkak siapa ini? Orang yang cuma mendapatkan cahaya di jempolnya saja. Di jempolnya saja dia dapat cahaya. Maka semakin besar cahaya, semakin cepat insya Allah dan semakin mudah melewatinya. Tapi semakin sedikit cahaya, lihat yang jempolnya cahaya cuma di jempol saja, itu merangkak dengan wajah, tangan dan kakinya. Jadi kayak anak bayi merangkak gitu di atas jembatan, yang mana jembatan itu tipisnya itu lebih tipis daripada ujung pedang. Gimana kondisinya kayak gitu? Kalau pakai logika dunia, nggak mungkin bisa lewat, pasti jatuh. Tapi di sini kadang satu tangan terpleset, tangannya terpleset, terus satu tangan lagi bergantung, gitu loh. Dan di bawah itu jahanam. Dan kadang kaki yang kepleset, lalu kaki satu lagi menggantung di jembatan tersebut. Bagian kanan dan kiri tubuhnya terkena jilatan api ya. Karena di bawah api. Ia terus berusaha hingga akhirnya selamat. Lalu ia berdiri di atas neraka. Saya bersabda, segala puji bagi Allah Ta'ala. Di sini dia berdiri sampai selamat, itu dalam jangka waktu yang lama, akhirnya dia selamat. Lalu dia berdiri di bibir pinggir. Ya, setelah jembatannya selesai, dia berdiri di atas neraka dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari neraka setelah aku melihatnya. Siapa di sini Bu yang takut akan ketinggian? Bawahnya sungai, kali ya. Ibu tahu jembatan yang tinggi di Indonesia jembatan apa Bu? Ada yang tahu Bu? Jembatan yang tinggi di Indonesia ini jembatan apa? Tahu nggak ibu-ibu? Ibu-ibu tahu jembatan Cirahong nggak Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Ada yang orang Jawa Barat Bu? Orang Ciamis? Jembatan Cirahong. Itu jembatan, ada rel kereta apinya dan ada buat motornya antar desa gitu. Baunya tinggi banget itu. Saya juga pernah di daerah antara Cigombong ke Parungkuda itu, antara Bogor ke Sukabumi kan ada rel kereta tuh. Ya. Rel kereta. Ketika tahun 2007-2008 itu rel kereta Bogor Sukabumi itu non aktif. Sekarang aktif nggak Bu sekarang? Saya nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Kereta Sukabumi ke Bogor, Bogor Sukabumi. Udah nggak ada? Ada sekarang. Masih ada berarti. Tapi di tahun 2007-2008 itu non aktif. Nah itu kan buatan Belanda juga itu. Makanya relnya itu masih besinya itu besi Belanda. Bahasanya bahasa Belanda juga. Saya itu jalan dari Empang Bogor
menuju Parung Kuda, Sukabumi. Nah di salah satu daerah lah, saya lupa di daerah mana gitu, udah masuk Sukabumi kayaknya. Itu akhirnya itu saya udah lewatin jembatan demi jembatan, Pak. Jalan kaki, jembatan kereta, yang bawahnya tuh kali terus kali ini, dalam gitu. Tapi rata-rata tidak tinggi banget gitu antara permukaan kali dengan jembatan. Kemudian ada suatu jembatan yang kita naik bukit dulu, lalu jembatan itu membentang sampai ujung sana, rel kereta tidak ada di sampingnya ini, tidak ada pegangan, jadi rel doang gitu. Dan itu ke bawah itu tingginya minta ampun, Masya Allah. Ini kalau saya lewat, orang pasti ngira ini orang mau bunuh diri. Itu tingginya, ngelihat aja ke bawah pusing. Dia itu di ujung jembatan ngelihat ke bawah ya pusing. Itu padahal bawahnya cuman sungai kecil, tapi karena tinggi banget jembatannya, karena bukit ya, sungai kecil dan batu-batu kali gitu. Emang kalau misalnya jatuh asik sih suaranya, krak gitu. Tapi itu baru dunia itu. Dan itu masih bisa kita ngerangkak deh. Masih bisa ngerangkak. Emang gak ada pegangan tapi masih bisa ngerangkak di rel. Insya Allah masih bisa tuh. Tapi kengerian itu kan kalau jalan kaki normal paling cuman 10 menit. Atau 5 menit lah. Tapi kalau ngerangkak dengan kengerian yang luar biasa, itu bisa setengah jam itu. Itu pun kalau masih ada waktu hidup setengah jam. Siapa tahu 15 menit setelah lewat, itu benar-benar lewat. Hidup kita lewat, maksudnya jatuh. Itu baru dunia, ada pegangan dan rel, 2 pasang gitu, kan rel kan ada 2 gitu. Dan masih ada balok-balok semennya apa gitu, bawahnya batu-batu. Nah, masih bisa. Tapi emang berjeriji gitu deh. Jadi enggak bawahnya ada alas gitu, enggak. Jadi setiap langkah itu ya bawahnya udah los gitu. Kepleset dikit manrobuk itu udah. Siapa Tuhanmu? Mati sudah. Dan itu baru dunia. Dan saya kemudian enggak maulah, masih muda soalnya. Enggak mau mati muda ya. Akhirnya balik lewat jalan desa. Enggak berani loh situ. Itu baru dunia yang kita ada opsi untuk tidak lewat situ, lewat yang lain. Di akhirat tidak ada opsi. Semua muslim kalau masuk surga harus lewat sirat. Tipis. Susah mudahnya tergantung iman dan amal kita. Coba kita pikirkan itu sekarang. Ya bukan berarti orang yang lolos itu orang yang gak pernah maksiat, bukan begitu. Tapi kita berusaha sebaik-baiknya sekarang. Yuk kita perbaiki diri kita nih. Aduh, banyak hal ya yang kadang kita gak dapat bagian keduniaan saja, itu kayak tidak dapat akhirat. Artinya kadang kita itu lebih fokus di menuntut hak pribadi, padahal kalau kita mikirin bagaimana nanti kita di atas sirat itu, aduh dunia mah gak seberapa. Kekhawatiran dunia gak seberapa. Wallahi kekhawatiran dunia gak seberapa, Bu. Sekarang kalau ibu-ibu nih, maaf nih Pak, saya duduk kayak seperti ini Pak. Kalau ibu-ibu misalnya khawatir masa depan, maksudnya masa depan keduniaan, makan apa besok? Bu, semua orang menjerit Bu. Bukan ibu aja yang menjerit, banyak orang. Ibu datang aja ke jalanan, itu orang naik motor pada jerit hatinya.
Karena ekonomi. Karena ekonomi. Semua orang dagang karena faktor ekonomi. Tukang nasi uduk, nasi ulam makin banyak karena faktor ekonomi. Gorengan-gorengan banyak yang tersisa, nggak kejual semua. Karena apa? Faktor ekonomi. Karena banyak yang udah jual gorengan. Karena semuanya butuh duit. Namun ada hamba-hamba Allah yang yakin sama Allah yang akan terus Allah cukupkan. Ngoyo tentang dunia itu kurang mikir gimana siratnya. Ada yang harus lebih dikhawatirkan, yaitu bagaimana akhirat kita. Betul, dunia kita ada yang harus dipunyai supaya bisa tegak kehidupan kita di dunia. Betul. Tapi orang yang dalam segala langkahnya dia fokus untuk akhirat, Allah jamin dunianya. Allah jamin dunia. Allah jamin dunianya. Maka ibu-ibu tolong jangan nuntut suaminya untuk betul-betul lebih dari sekadar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Syukuri. Hatta misal suami zalim pun ibu menagih sesuatu, ketahuilah bahwasanya rezeki itu sudah ada. Tagih hak boleh. Tapi kalau misalnya kita lihat, kita menagih hak dari suami, misalnya ibu-ibu, apa gitu? Yang sebenarnya kalau kita lihat, banyak sisi lain yang kita sudah dipenuhi oleh suami. Ya. Dan kemudian coba ingat, pelajaran-pelajaran seperti ini bahwasanya sedapat apapun hak yang kita inginkan, pada waktunya akan diminta pertanggungjawaban, dan pada waktunya kita juga akan melewati sirat. Cepat lambatnya sesuai dengan amalan. Coba dipikirkan begitu sebelum kita itu menghabiskan waktu dan hari-hari hanya untuk memikirkan hak kita. Ada keselamatan yang harus diselamatkan, yaitu akhirat kita, ibu-ibu sekalian. Taib. Jadi orang ini lolos dari ujian sirat. Dan setelah lolos dengan jilatan api di sana sini dari tubuhnya, dia bilang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi orang ini ngerasa apa? Ngerasa udah paling apa? Paling dapat nikmat gitu loh. Ya. Padahal udah banyak orang yang udah masuk surga. Ini bisa jadi orang terakhir masuk surga ini. Maka orang itu kemudian setelah udah letih seperti itu, keluar dari sulitnya atap neraka, ngerinya dan kerasanya siksaan itu. Maka orang itu kemudian dibawa ke sebuah mata air di depan pintu surga untuk mandi di sana. Karena dia itu udah gosong sebenarnya. Gosong itu disebabkan apa? Gosong itu disebabkan kena jilatan api. Adapun kalau di apinya langsung, itu angus udah hancur, Bu. Ya, kenapa saat itu gosong? Ya, karena kalau kena api kena jilatannya doang, bukan langsung di dalam apinya, bukan. Itemnya itu kan ujung api. Efek ujung api, Bu. Ya, makanya gosong. Oke, orang ini mungkin di atas jahanam dan dia seperti udah masuk neraka. Karena apa? Karena kecantol di tali jahanam, di sirat itu. Hampir jatuh, tapi udah kerasa itu. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwwata billah. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari azab dan api neraka. Allah. Itu gimana, Bu ya? Ibaratnya kalau ada, la haula wala quwwata billah, ada semut ngerangkak dipanggang di suatu panggangan, bawahnya api. Ini panggangan ada semut ngerangkak atau belalang ngerangkak atau apa gitu, cicak ngerangkak gitu loh. Di atasnya itu.
Hampir jatuh. Kena jilatan apinya. Sakit. Kena. Tapi dibilang masuk, ya enggak juga. Maksudnya masuk di sini bukan berarti masuk langsung dalam apinya, langsung ke dasarnya, enggak. Makanya azab Jahannam untuk orang beriman itu berbeda dengan azab Jahannam untuk orang-orang kafir. Karena azab Jahannam untuk orang-orang kafir dengan lafal saliya yasla, yasla nar. Saliya yasla langsung dibakar benar-benar. Ya. Maka ini orang paling terakhir sepertinya. Dan dia dalam keadaan hitam, gosong. Lalu dibawa ke sebuah mata air untuk mandi. Setelah mandi, aroma wangi dan warna-warni surga memancar darinya. Tapi ini belum masuk surga, masih di depan pintu surga, di selah sirat. Lalu ia melihat apa yang ada dalam surga. Dari selah pintu surga itu dia lihat apa yang ada dalam surga. Orang itu nonton, mohon, ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah Ta'ala menjawab, apakah kamu minta surga padahal aku telah menyelamatkanmu dari neraka? Maka orang itu bilang, ya Allah, ya Allah, bangunlah tabir pemisah antara aku dan neraka hingga aku tidak mendengar suaranya. Suara neraka itu ngeri. Ya. Orang itu kemudian masuk ke dalam surga. Lalu ia melihat satu tempat tinggal di hadapannya. Dan jika dibandingkan dengan tempatnya saat ini, tempat itu bagaikan suatu impian. Orang itu berkata, jadi udah masuk nih, udah masuk surga. Ya. Tapi ada tempat tinggal yang, bagus banget. Udah dimasukin, minta lagi. Ya Allah, berilah aku tempat tinggal itu. Kata Allah, jangan-jangan engkau akan minta lagi nih. Kalau aku berikan tempat tinggal itu, engkau minta lagi nih. Orang itu bilang, tidak, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan meminta yang lainnya lebih dari itu. Enggak. Apalagi tempat tinggal kayak gini ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Akhirnya Allah kabulin. Setelah tinggal di tempat itu, di dalam surga, udah dapat tempat tinggal indah, mewah. Ternyata ia melihat satu tempat tinggal lagi di hadapannya yang jika dibandingkan dengan tempatnya saat itu, tempat tinggal berikutnya itu, ini lebih indah lagi nih. Gitu, Bu. Ya. Maka orang itu bilang, ya Allah, berikanlah saya tempat tinggal itu. Allah Ta'ala berfirman, jangan-jangan engkau akan minta lagi nih kalau aku berikan itu. Orang itu janji lagi, ya Allah, enggak, demi kemuliaanmu, aku tidak akan minta lagi. Ini paling terakhir deh gitu. Apalagi tempat tinggal yang itu lebih baik daripada yang sekarang, ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan permintaannya lagi. Terus diam. Udah senang. Terus kata Allah apa? Kenapa engkau tidak minta lagi? Udah cukup. Orang itu bilang, ya Allah, aku udah minta dan bersumpah hingga malu rasanya. Maksudnya, ini udah berkali-kali. Dari awal saya minta, ya Allah, habis ini saya nggak bakal minta lagi. Udah dikasih, ngeliat yang lebih bagus. Ya Allah, saya minta yang itu deh. Habis ini saya janji nggak minta lagi. Dikasih lagi, ngeliat lagi yang lebih bagus. Ya Allah, saya minta dong yang itu. Saya janji nggak bakal. Saya udah berkali-kali kayak gitu ya Allah. Saya malu. Maka Allah berfirman, maukah kamu jika aku berikan kepadamu 10 kali lipat dunia dan isinya sejak aku menciptakannya sampai aku menghancurkannya? Maksudnya kamu orang terakhir masuk surga. Mau nggak aku berikan 10 kali lipat nikmat dunia seisinya? 10 kali lipatnya buat kamu. Sejak aku ciptakan bumi sampai aku hancurkan bumi, seluruh kenikmatan itu semua 10 kali lipat buat kamu sekarang. Mau nggak? Mau nggak? Kata orang itu, ya Allah, apakah engkau mengejekku? Paham gak Bu? Engkau mencemoohku ya Allah. Ini gini Bu, ada orang kalau misalnya mau dikasih sesuatu yang di luar ekspektasi dan keterlaluan besarnya, itu kan dianggapan main Bu. Apalagi orang fakir miskin. Misal ada orang miskin nih. Ya, orang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ibu kasih mobil Fortuner. Kuncinya juga.
Jangan mobilnya doang, kuncinya juga. Karena percuma juga kalau mobil doang kuncinya nggak ada. Kemudian satu gepok uang dolar ratusan, ya. Kemudian sertifikat tanah untuk balik nama buat sampean. Gitu aja dah, yang nggak seberapa. Itu kira-kira orang miskin itu, lu ngejek gue lo ya. Tentang gue miskin lu kayak gitu ya. Ngejek lu, belagu lu, gitu kalau kepada orang. Walillahil matsalul a'la. Ini hamba ini udah malu sama Allah. Tapi Allah kemudian tawarkan kepada dia yang jauh lebih afdal. Orang ini udah malu dia sama Allah, malu. Karena dia udah minta dikasih, janji nggak bakal minta lagi dikasih, janji. Malu sama Allah. Tapi Allah justru menawarkan yang jauh lebih baik karena rasa malunya pada Allah. Ya. Sampai orang itu nggak percaya. Apakah engkau mengejekku ya Allah? Padahal engkau itu adalah Rabbul Alamin. Atas kharubi ya Rabb wa anta Rabbul Alamin. Engkau itu Rabbul Alamin, engkau maha kaya. Apa engkau mau ngejek orang kayak saya? Enggak apa-apa. Ya Allah. Maka Allah pun tersenyum karena ucapan orang tersebut. Ya, kita tahu Allah Ta'ala seperti ini, ummahat sekalian, para ibu bapak. Allah itu seperti ini, ya. Kalau kita salah sama Allah, minta ampun, taubat, berjanji nggak bakal ngulangi lagi, salah lagi, minta ampun, taubat, janji, salah lagi, sampai kita udah malu banget sama Allah. Itu jangan dikira Allah tuh kayak orang, bukan. Itu Allah Rabbul Alamin. Yang justru semakin merasa bersalah dan semakin malu kita itu malah justru dikasih lebih sama Allah. Itu di dunia seperti itu, apalagi di akhirat kepada orang beriman yang Allah itu wabil mu'minina wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala itu sayang banget sama orang beriman, sampai saking sayangnya Allah uji orang beriman. Saking sayangnya Allah sama orang beriman, Allah uji orang beriman. Saking sayangnya. Supaya orang beriman ini membaik keadaannya, kuat keadaannya. Ibu sekalian, ibu punya anak. Kalau dari kecil misalnya ibu kasih minuman gula-gula, dari kecil ibu kasih tontonan, dari kecil ibu kasih main game bebas, ibu sayang nggak sama anak? Nggak sayang, Bu. Manusia ketika sayang sama budaknya, sama anaknya, sama suaminya, sama istrinya, itu kadang-kadang rasa sayangnya adalah dengan cara mengujinya supaya kuat, supaya benar. Dan ketika mengujinya itu, hati itu ngerasa apa? Terenyuh sebenarnya, nggak tega. Inilah bahasa cinta sebenarnya tuh kayak gini, Bu. Ibu ketika ngomelin anak sengomel-ngomelnya, ada nggak Bu rasa tuh hati tuh sebenarnya nggak mau kayak gini, nggak mau. Sampai anak itu nangis, tertunduk, terdiam, bingung anak itu. Tapi ibu harus ngomelin supaya benar. Ketika ngomelin itu ada nggak sisi Allah, saya tuh sayang banget sama dia. Tapi saya harus nasihatin, saya harus ngomelin, saya harus tahan ini. Anak minta misalnya jus atau minta minuman-minuman kaleng dan semisalnya, nangis dia ngerengek sampai ngambek dan sebagainya. Kita harus tegas membuat dia harus mentalnya kuat supaya tidak mau minum minuman itu seperti itu misalnya. Karena khawatir ke depannya ini bakal berpenyakit. Kita tahan. Anak itu sampai nangis, kita menahan perasaan karena ada rasa tidak tega sama ini. Tapi kalau kita kasih
ini nggak bakal terdidik nanti. Bakal berpenyakit. Oke, dalam rumah tangga itu seorang bapak yang ngomelin istrinya misalnya, ada ibu yang ngomelin anaknya, itu kita kadang tetangga ngelihatnya itu nggak sayang. Dan kemudian kita ngelihat orang keluarga lain, rumah tangga lain, anaknya apa-apa dikasih, kita kira itu sayang. Sebaliknya, Bu. Sebaliknya. Justru yang sayang itulah yang memberi ujian. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Gitu. Nah maka orang itu bilang ke Allah, Ya Allah, apakah engkau mengejekku? Saya dapat 10 kali kenikmatan dunia dari awal sampai akhir 10 kali lipatnya. Bahkan dalam redaksi lain dia akan diberi 2 bidadari surgawi dalam redaksi lainnya. Engkau mengejekku, Allah pun tersenyum karena ucapan orang tersebut. Allah enggak marah. Karena Allah Maha Kaya. Dan orang yang fakir ini enggak punya apa-apa ini baru dikasih ini saking malunya dia sama Allah. Maka ketika ditawarin hal yang di luar logika dia, dikira Allah ngejek. Karena saking fakirnya dia. Dalam keduniaan kita, Bu, kadang logika orang fakir itu macet. Paham gak maksud saya, Bu? Kadang logikanya orang fakir itu enggak seenak logikanya orang berada atau orang yang sudah enak hidupnya. Gitu, Bu. Harus difahami sih kehidupan. Ya. Ibu ngasih ke orang fakir di pinggir jalan atau misal dia orang ini nih, ibu kadang lihat ini nggak, Bu? Apa pengemis tapi dia pakai boneka gitu loh, Bu. Maksudnya masuk ke dalam boneka gede gitu. Terus dia cuma duduk di pinggir jalan dan ngeliatin orang lalu lalang jalan. Itu sebenarnya pengemis, ya nggak, Bu? Pernah tahu nggak, Bu, kayak gini, Bu? Dan saya nemu yang seperti ini, rata-rata orang yang maaf nih berusia tua, mungkin berusia bapak, berusia 60, yang jenggotnya sudah putih. Bu, gini, logika kita, orang yang udah ada lah, ngapa-ngapain ada lah duit, ke Indomaret belanja ada duit terus. Gitu. Logika kita, ini orang bodoh banget. Udah tua, bikin malu. Itu, Bu, ya. Tua, nongkrong di jalan, bikin malu, minta-minta, ngemis, pakai baju boneka pula. Itu logika kita. Saya nggak mengatakan perbuatan ini benar ya. Saya nggak mengatakan jadi boneka ini benar. Saya katakan ini salah. Tetapi ada hal lain yang kita katakan dia seperti itu karena kemiskinan dia. Karena macetnya logika dia. Ngadat pikirannya. Ya. Sehingga dia nggak sadar kalau dia itu berbuat salah. Karena hanya itu yang bisa dia pikirkan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Menurut dia. Menurut orang miskin ini. Ya kita, karena kita udah naik motor, karena kita udah naik mobil, logika kita itu adalah logika dengan kondisi di konteks kita. Yang seandainya kita itu berada dalam konteks dia, mungkin sama modelnya. Ya semua butuh taufik dan hidayah Allah. Manusia ini semua butuh taufik dan hidayah Allah. Oleh Allah. Dan mungkin orang fakir tersebut mengira bahwasanya orang yang naik mobil Fortuner sombong semua. Karena logika yang dia pakai, logikanya fakir miskin. Bukan logika orang yang hidup, ya dia merasa biasa-biasa aja naik mobil mewah. Gitu, Bu. Dan kemudian kalau orang naik mobil Fortuner, kemudian dia ngasih, dan ngasihnya berlebih, itu orang miskin ini bilang, Anda ngejek saya ya. Dijanjikan yang lebih, misalnya, Pak, maaf Pak, Bapak nongkrong di sini ngapain? Saya butuh makan Pak. Bapak boleh nggak, mau nggak mobil Fortuner saya buat Bapak deh? Bapak bercanda aja, mau yang ngejek jangan kayak gitulah Pak. Karena ada cara lain buat ngejek, jangan terlalu menyakitkan Pak. Ya itu seperti itu.
Dikira ngejek karena ini impossible buat dia. Ibaratnya orang yang baru dapat surga ini, wah udah syukur-syukur deh saya masuk sini. Dari tadi saya minta mulu, saya janji mulu, saya nggak minta lagi. Udahlah saya malu lah. Deh dijanjiin sama Allah, kamu dapat 10 kali lipat kenikmatan dunia awal sampai akhirnya 10 kali lipat dan beda dari surga 2. Ya Allah, Engkau tuh Rabbul Alamin, masa masih sempet-sempetnya ngejek saya gitu loh. Aku mah apa tuh gitu Bang. Tapi Allah tersenyum karena kedermawanannya. Allah tersenyum karena ucapan orang itu. Kemudian orang itu berlari-lari kecil di dalam surga. Dan saat telah mendekati orang-orang, diangkatlah untuknya satu istana terbuat dari mutiara. Sekonyong-konyong orang itu sujud. Allah berfirman kepadanya, ini orang sujud terharu, ini orang. Saya kok dimuliakan gini, padahal ini adalah nikmat yang paling kecil di surga buat dia. Level lainnya orang-orang yang sebelum masuk surga itu jauh lebih tinggi daripada dia. Tapi dia ngerasa bahwa dirinya itu sudah yang paling diberi oleh Allah. Maka kemudian orang itu sujud saking terharunya. Maka kata Allah, angkatlah kepalamu. Kenapa kamu? Orang itu menjawab, aku melihat Tuhanku. Aku melihat Allah. Maka Allah pun menampakkan diri kepadaku. Maka dikatakan kepada orang itu, itulah salah satu tempat tinggalmu, yaitu istana yang terbuat dari mutiara itu. Ini bukan khayalan wahai ummahat. Ini adalah hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh sebagian ulama. Maka kata Rasulullah, kemudian orang itu bertemu dengan seseorang. Maka ia pun bersiap-siap untuk bersujud kepadanya. Akan tetapi orang yang ia temui berkata, jangan. Ya. Jangan, penghuni surga ini bilang, aku kira kamu malaikat gitu. Maka orang yang ditemui tersebut berkata, sesungguhnya aku bukan malaikat. Aku adalah salah satu dari pelayan-pelayananmu. Hamba dari hamba-hambamu, yaitu budak, suruhan. Dan aku membawahi 1000 pembantu yang seperti diriku. Jadi dikasih pelayan istana yang sebegitu banyaknya. Ya. Walaupun dalam hadis lain kalimat seperti ini tidak ada. Tapi anggaplah hadis ini hadis hasan yang bisa diterima. Maka beliau bersabda, kemudian pelayan itu berjalan di depannya untuk membuka pintu istana. Ia bagaikan mutiara yang berongga, atapnya, pintunya, gembok-gemboknya, dan anak kunci semua terbuat dari mutiara. Di depannya terdapat permata hijau, yang dalamnya permata merah. Di dalam terdapat 70 pintu, setiap semua dari 70 itu menuju satu permata hijau. Setiap permata menuju ke satu permata yang berwarna dan seterusnya dari banyaknya hal-hal dalam, dan di setiap permata terdapat dipan-dipan, terdapat istri-istri, terdapat budak-budak perempuan. Ya, mata yang paling rendah dari mereka, matanya sangat putih. Bagian putihnya sangat putih dan sangat hitam bagian irisnya. Ini enggak tahu maksud irisnya. Pada tubuh mereka terdapat 70.000 perhiasan. Dan seterusnya dari deskripsi yang ya ini deskripsi surgawi yang mungkin kalau pakai logika kita itu nggak masuk. Tapi ini kan kita di dunia. Makanya dunia itu fakir, miskin kita di dunia ini. Logika kita nggak nyampe untuk kekayaan akhirat. Gitu ya. Lalu di situ ada istrinya dan dikatakan untuk jika jadi istrinya itu akan terlihat 70 kali lebih cantik daripada sebelumnya. Oh, Masya Allah Bu. Tuh kalau misalnya nanti jadi istri di akhirat, di surga, nanti itu 70 kali lebih cantik daripada pas di dunia. 70 kali lebih cantik. Iya. Sekarang kalau misalnya udah cantik, berarti 70 kali. Ya. Lalu orang itu berkata kepada istrinya, di mataku engkau tampak 70 kali lebih cantik dari sebelumnya. Ya. Maka istrinya akan menjawab, engkau juga nampak 70 kali lebih tampan daripada sebelumnya. Jadi tenang Bu, kalau suaminya enggak tampan sekarang, ntar di surga tampan kok insya Allah. Tapi ini bedanya wanita penghuni surga dengan wanita dunia. Kalau misalnya suami dunia itu bilang ke istrinya, ih kamu tuh hari ini
70 kali lebih cantik daripada kemarin. Maka istri bilang, "Pret gitu kalau sekarang mah." Alah, gombal ada maunya gitu kan. Enggak, kalau di akhirat dibalas oleh istrinya, "Engkau pun Mas 70 kali lebih tampan daripada sebelumnya." Ya gitu ya, dipuji oleh suami istri sedang muji. Nah, kalau di dunia, istri dunia muji, "Mas, ganteng banget sih hari ini." Suami bilang, "Berapa?" Gitu. Jawaban suaminya apa? "Mau berapa? Kok tumben muji-muji?" Kayaknya dia ada mau berapa, mau dikasih uang berapa gitu. Jawabannya. Apa? Karena dunia parameternya. Tapi kalau di akhirat itu ya nggak ada. "Cantik banget sih kamu." Alah, masa sih gitu. Nggak ada kayak gitu. Yang ada saling memuji. Formal banget memang kesannya, tapi itulah akhirat. Lalu ada yang berseru kepada orang tersebut, tengoklah, tengoklah." Orang itu pun melihat. Dikatakan kepadanya, "Kerajaanmu seluas perjalanan 100 tahun yang mungkin bisa dipandang oleh matamu." Perawi hadis ini berkata, lalu Umar berkata, "Bukankah kamu telah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Ibnu Ummi Abdu Wahab, Ibnu Ummi Abd, wahai Ka'ab, tentang penghuni surga yang paling rendah? Itu paling rendah. Jika demikian halnya, maka bagaimanakah surga yang paling tinggi?" Maka dijawab, "Wahai Amirul Mukminin Umar Khattab, ia adalah apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum terbesit di hati. Sesuatu yang enggak pernah kita sangkakan itu ada. Karena selama ini kita hanya melihat benda-benda di dunia saja." Gitu. Ya, seperti itu para Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Kita kajian sampai jam 10:30 saja. Dan semoga kisah-kisah ini dari hadis yang disahihkan sebagian ulama bermanfaat untuk anak. Oh, ada pertanyaan. Ya. Ya. Ya, kita jawab sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa mendapatkan cahaya besar di atas sirat, amalan-amalan apa saja yang dilakukan? Adakah amalan khusus untuk itu? Namanya amalan untuk supaya cepat di atas sirat. Maka amalan umumnya itu ketaatan pada Allah dan Rasulnya, itu amalan umum, supaya selamat. Itu amalan umum, ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Adapun amalan khususnya itu dikembalikan kepada bagaimana karakteristik sirat itu, gitu loh. Memang amalan khusus ini tidak diperlukan amalan khusus apa gimana, melainkan seseorang itu apapun yang dia amalkan dari kebaikan maupun hal yang berdosa itu akan akan berefek pada siratnya, berefek. Sedekahnya berefek. Tapi secara global bisa dikatakan siapa yang cepat untuk beramal, maka siratnya lebih cepat. Nah, jadi kalau dikatakan amal apa yang khusus, maka kita katakan mubadarah bil amal, bergegas untuk beramal, itu adalah amalan yang membuat seseorang cepat untuk melewati sirat dan selamat. Makanya dalam hadis kan disebutkan, ya, ada yang cepatnya kayak lari seperti seekor kuda, ada yang seperti angin dan seterusnya. Itu ya tergantung amalnya. Ya. Dan juga dikatakan bahwasanya di sirat itu ada kalalib, yaitu ada besi-besi pengait yang ke kanan kiri itu ada banyak, yaitu akan mengait orang-orang yang lambat beramal dan lebih cepat maksiat, sehingga kaitan-kaitan itu akan mencabik-cabik
dan dikhawatirkan itu bisa membuatnya terjatuh ke neraka. Jadi cepat-cepat taubat, cepat-cepat beramal soleh. Dan tentu seseorang akan dinaungi di padang mahsyar sesuai dengan sedekahnya. Dan sedekah itu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadamkan marahnya Allah Azza wa Jalla. Sedekah itu bisa menjadi perisai dari api neraka. Maka banyak-banyak sedekah. Sedekah primer kepada istri dan anak atau orang tua, dan sedekah sekunder. Ya. Maka itu insya Allah akan berpengaruh pada keadaan di sirat nanti. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beramal soleh dan bersedekah. Jika kita berdagang cukup lama, harga tidak naik, sedangkan bahan baku selalu naik. Lebih baik kita naikin harga atau mengurangi volumenya tapi harga tetap. Ini nggak ada kaitan agama kok ini. Ini keputusan pedagang aja. Ya saya pedagang juga, saya ngerasain kok. Mana yang lebih? Ini kan buat kalau coach bisnis ditanya kayak gini, Bu. Tapi saya bukan coach bisnis. Mau penjelasan Ustaz? Ya nggak bisa dijelasin secara syar'i. Kalau secara syar'inya begini, ketika Anda naikin harga, maka karena ada alasan, gitu loh. Yaitu harga bahan baku naik. Itu wajar. Tapi ketika Anda mengurangi volume dan kualitasnya, maka Anda harus menjelaskan nanti ketika ditanya oleh konsumen, kok sekarang nggak seenak dulu ya? Ya Anda jelaskan, maaf nih karena harga bahan baku naik sehingga kami nggak bisa menaikkan harga jual, ya mau nggak mau ya mengurangi kadar modal, kadar bahan baku dan ingredients. Kalau misalnya suatu racikan atau ramuan, baik masakan atau minyak wangi atau hal lain, ingredientsnya itu dijelaskan dan diubah penjelasannya, kapasitasnya berapa ini dijelaskan. Nggak boleh pakai deskripsi dan ingredients lama. Karena ada perubahan. Seperti itu Bu ya. Seperti itu. Ya. Kayak misalnya pom bensin, ya Pertamini misalnya. Nah, itu kan harga berapa? Sekian. Tapi ini bensin naik. Harga 1 liter berapa Putra? Pertalite biar kalau di Pertamini. 12 ya. Nah 12 itu kan berapa 12? 1 liter. Ternyata di Pertamina lain naik, bukan 10. Misalnya, naik. Tapi konsumen udah biasa 12.000. Kalau saya naikin 13, belum tentu mereka maklumi, ya udah tetap 12. Tapi itu bukan 1 liter. Dikurangin itu wajib untuk menjelaskan. Maaf nih, bukan 1 liter nih. Karena anggapan orang itu 1 liter. Jelasin. Ya itu beda-beda Bu antar item pedagang, itemnya itu keputusan beda-beda. Nggak bisa semua harus dikatakan harus naikkan harganya semuanya. Nggak juga, dan nggak juga harus sama. Nggak. Itu beda-beda. Itu kembali ke keputusan masing-masing pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bicara tentang kesabaran istri terkait kesulitan ekonomi. Bagaimana sikap terbaik istri tersebut selain bersabar? Apakah harta istri dari ortu tetap dihitung sebagai hutang suami yang bakal ditagih kemudian hari? Apakah diikhlaskan sebagai simpanan hisab di akhirat? Suaminya tidak cukup nafkah. Mohon diberikan solusi atas kasus seperti ini. Gini. Suami tidak cukup nafkah itu ada beberapa sebab. Kalau karena suami ini bakhil, maka ini hutang. Bakhil itu pelit. Pelitnya itu pelit beneran Bu, bukan pelit karena relatif karena menurut ibu dia pelit saja, bukan. Emang dia pelit gitu loh. Emang dia nggak mau banyak keluar duit, nggak mau. Dia mau kesenangannya sendiri. Kalau emang kayak gini maka itu hutang. Apa yang ibu habiskan dari uang pribadi untuk menafkahi istri, menafkahi anak, maka ini hutang dia sebenarnya. Kalau dia nggak membayarnya, maka akhirat mainnya. Gitu, tabungan akhirat. Tapi untuk stabilitas primer di rumah tangga, yaitu kebutuhan primer. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, suami ini bukan pelit, bukan, tapi malas cari nafkah.
Ini bukan pelit di duit, tapi pelit di tenaga dan pikiran. Maka ini juga bisa menjadi hutang. Kalau ibu habiskan uang ibu pribadi untuk membiayai SPP anak misalnya. SPP berapa per bulan? Misal 400. Pakai uang ibu. Ini suami malas kerja. Maka suami ini nafkah secara suami berhutang secara syar'i dan secara pengadilan akhirat kalau misalnya enggak nyadari itu. Maka ingatkan, nasihatin. Kecuali kalau ibu bilang ini sebenarnya hutang mas, tapi saya menderma di sini sehingga tidak ada hutang insyaallah. Maka itu bukan hutang. Tapi kalau suami enggak, ya kalau suaminya emang malas dan seterusnya, kalau enggak ditegur-tegur, masa nunggu Allah yang tegur, gitu kan? Adapun yang ketiga, kalau suami nafkahi kurang, padahal dia sudah berusaha banget, maka yang ibu dermakan bukan hutang insyaallah. Karena apa? Suami ini sudah berjuang semampunya. Dia nggak ada maksud untuk mengurangi nafkah atau pelit atau gimana. Seperti misal suami ini udah usia 55 tahun misal. Dan usia 55 sekarang kerja dapat apa sih Bu? Coba CV. Kirim CV berapa lahiran tahun 1960. Ya ini mah nunggu ajal ini mah. Ini nggak bisa ini mah. Kerja di perusahaan kita jadi security pun bengek nanti kalau ngejar maling. Gak bisa Pak, maaf banget nih Pak, bukan ngejelekin tapi emang jelek. Ya itu ngejelekin namanya. Di mana-mana ditolak. Paling ujungnya jualan pancong, dah gitu. Berapa sih jualan pancong untuk ngidupin anak kuliah? Misalnya kan gitu. Ini udah empot-empotan. Kalau ibu punya harta, kemudian ibu menderma, maka ini gak bisa menjadi hutang buat suami, atas suami. Karena apa? Ya suaminya udah kayak gini. Ini juga tinggal nunggu ajal juga gak tahu kapan. Udah berusaha semampunya, sampai batuk-batuk terus, sudah masuk angin terus, udah saatnya bukan kerja lapangan lagi. Tapi masih berjuang, itu udah bagus Bu. Ada suami usia 20-an, gak mau kerja. Ini yang baru nih yang gak, ya aduh ini yang begitu Bu. Tapi memang nyari suami yang perfect itu susah. Ya gitu. Sebagaimana nyari istri yang perfect juga susah. Bahkan gak bisa, gak ada. Ya. Ibu seperti itu aja 3 rinci. Kalau misalnya suami pelit, maka itu jadi hutang uang ibu tuh. Buat di atas dia. Kalau suami ibu ternyata dia bukan pelit, dia bagus. Cuman malas kerja. Padahal bisa. Malas mencari nafkah. Main game terus dan seterusnya. Ini jadi hutang buat istri. Dunia, kalau nggak dibayar, akhirat. Tapi kalau misalnya ibu ikhlasin, maka itu pahala besar buat ibu. Lebih afdal itu. Yang ketiga, yaitu ini suami udah berikhtiar semampunya. Tapi qadarullah mungkin suami ini dizalimi. Atau suami ini memang sudah nggak kuat secara fisik. Atau hal-hal lain. Suami ini skillnya gitu-gitu doang, memang nggak bisa berkembang. Maka ini nggak menjadi hutang uang ibu buat dia. Melainkan ya ini keadaan. Nasihatnya apa? Ya nasihat kalau memang suami bakhil, maka nasihatin terus. Kalau suami ini malas kerja, maka motivasiin terus. Doain juga. Kalau suami ini memang udah nggak mampu dan sudah berikhtiar, maka bersabarlah. Karena inilah surganya anti. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.